Kita beralih ke informasi lain, Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, menjelaskan kronologi polisi mendapatkan foto album keluarga Peggy di tahun 2016 silam. Tony menyebut kalau polisi ragu atas penetapan Peggy sebagai tersangka karena tidak mencantumkan foto Peggy dalam DPO, padahal telah memiliki foto Peggy sejak tahun 2016 lalu. Tony menjelaskan beberapa hari setelah penggeledahan di tanggal 30 Agustus 2016, seorang anggota Polri yang tinggal di dekat rumah Peggy mendatangi Kartini. Anggota bernama Budi itu meminta kepada Kartini foto Peggy. Tak memiliki kecurigaan apa-apa, Kartini menunjukkan foto album bekas pernikahan keluarga yang terdapat Peggy. Anggota itu langsung memfoto dan meminta fotokopi kartu keluarga Peggy. Tony menegaskan foto Peggy tersebut diambil di tahun 2015 saat menghadiri pernikahan bibinya atas nama Ria. Peggy berfoto bersama bibinya Melinda dan sepupunya Wati. Tony menegaskan tidak ada kaitan antara foto dan perkara tersebut. Bahkan Tony menegaskan Polri masih ragu dan tidak memiliki bukti kuat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Buktinya, Polda Jawa Barat tidak menempelkan foto Peggy Setiawan dalam daftar DPO pada 14 Mei 2024 lalu, padahal sudah memiliki foto Peggy sejak tahun 2016. Di mana Andi, Dani, dan Peggy alias Peron sebagai DPO menindaklanjuti putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, 3 DPO yang dirilis itu tidak ada fotonya. Harusnya kalau memang sejak awal yakin, polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku, harusnya pada tanggal 14 Mei 2024 saat mengeluarkan atau mengumumkan daftar pencarian orang, harusnya ditampilkan fotonya Peggy Setiawan ini karena polisi sudah dapat sejak tahun 2016. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 24 Juni 2024. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, sudah ada tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang tersebut. Peggy Setiawan alias Peron, tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam akan menjalani sidang gugatan pra-peradilan. Gugatan ini berkaitan dengan penetapan tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Menurut rencana, sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 24 Juni. Menjelang sidang pra-peradilan, pihak Polda Jawa Barat telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum telah merampungkan berkas perkara Peggy Setiawan untuk dilimpahkan kepada Kejati Jawa Barat. Penanganan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan yang dihadapi, tentu kami sudah menyiapkan tim dari kuasa hukum, tentunya dari Polda Jawa Barat, direncanakan kalau tidak salah tanggal 24. Sebelum digelarnya sidang pra-peradilan Senin 24 Juni hari Jumat kemarin, polisi memeriksa ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Rudi diperiksa Ditreskrimum Polda Jabar terkait kepemilikan KTP ganda. Pemeriksaan Rudi, ayah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, berlangsung selama kurang lebih 5 jam terkait klarifikasi polisi soal KTP ganda miliknya. Rudi dimintai keterangan polisi karena memiliki 2 nama, yakni Rudi Irawan dan Asafrudin. Ayah Peggy beralasan memiliki identitas ganda yang digunakan untuk menikah. Sebelumnya, ayah Peggy juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat setelah anaknya ditangkap pada 21 Mei lalu. Jelas gitu loh, kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu loh. Kan untuk syarat kawin lagi kan mesti ada NA. Nah, ke satu, kedua kan dia juga takut ketahuan sama yang tua gitu, jadi dia bergantilah nama, kira-kira gitulah. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membantah alasan ayah Peggy memiliki KTP ganda sebagai bagian dari upaya menyembunyikan Peggy Setiawan. Sugianti juga membantah kliennya Peggy mengubah identitasnya. Kuasa hukum menegaskan, identitas Peggy dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP tetap sama. Adapun terkait KTP ganda yang dimiliki ayah Peggy, tak ada hubungannya dengan kasus Vina dan merupakan ranah pribadi.
pemalsuan data karena menyatakan bahwa Peggy itu merubah menjadi nama Robi, padahal di dalam akte lahir, ijazah maupun KTP itu namanya tetap Peggy Setiawan, tidak ada perubahan apapun. Mungkin itu hanya masalah rumah tangga karena bapaknya Peggy saat itu menikah lagi dan mengaku sebagai bujangan. Dari pihak keluarga Vina, Hotman Paris selaku kuasa hukum justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru. Pasalnya masih banyak kejanggalan terutama pada BAP. Polisi semestinya menyelidiki semua pihak yang terlibat, baik saksi maupun penyidik-penyidik terdahulu, dan menyelidiki siapa dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan Kompolnas sudah mendengar dan mendapat hasil gelar perkara dari penyidik Ditreskrimum Polda Jabar terkait kasus Vina. Menko Polhukam meminta Kompolnas terus mengawasi proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam dari proses sidang pra-peradilan hingga vonis persidangan. Tim Liputan Kompas TV.